Cek 1, 2. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini di sesi kedua ibadah kita GB Alam Hotel. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Saya ajak kita tuh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita di sesi kedua pagi hari ini. Haleluya Bapak Ibu semua. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Betel Indonesia Alam Hotel. Ada sukacita, mari yang penuh sukacita, lambaikan tangan. Dia firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Ya, jadi hari ini adalah minggu pertama kita di bulan 4, di bulan April. Ya, jadi hendaklah kita semua memiliki hati yang penuh sukacita, bergembira, ya. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini, baik yang offsite maupun yang online, yang ada di rumah, ya. Mari mengikuti ibadah secara online. Untuk itu, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Pada hari ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di hari-hari yang telah kami lalui. Kembali anak-anak-Mu bersama di sini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, firman yang kami dapat pada hari ini melalui hamba-Mu Bapak Peggy ya Tuhan, kami dapat belajar, merenungkan dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapak juga berkati Tuhan pemimpin kami yang ada di Jakarta, Bapak Niko Tuhan, baik yang juga ada di Medan. Kiranya Engkau memberkati keluarga daripada pemimpin kami ini ya Tuhan. Untuk Tuhan kiranya pakai lebih dahsyat lagi memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Gembala kami, Pak Poltasiaan Tuhan, Gembala kami GBI Alam Hotel. Engkau memberkati pelayanannya, berkati keluarganya. Engkau juga pakai lebih dahsyat ya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini, mulai dari tadi sesi pertama, kedua, dan nanti juga sesi ketiga. Engkau berkati para pelayan-Mu yang melayani pada hari Minggu ini ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para jemaat-Mu GBI Alam Hotel ya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati keluarga daripada jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini. Kau berkati suami sebagai kepala rumah tangga. Kau berkati istri serta anak-anak, cucu, orang tua. Engkau berkati semua ya Tuhan. Kau berkati juga para jemaat-Mu, baik yang sekolah, kuliah, Tuhan, maupun yang bekerja. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati para jemaat-Mu ya Tuhan. Baik juga ya Tuhan, jemaat-Mu yang mencari jodoh. Kiranya Tuhan Kau pertemukan jodoh yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus. Engkau mempunyai hak penuh atas ibadah ini. Terima kasih. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami pagi siang hari ini. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana
Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau
perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami tidak berguna. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat. Di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan kebenaran. Kami datang pagi hari ini menghampiri tempat kudus-Mu, menghampiri tahta kasih karunia. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau untuk menjadi pribadi yang seperti Engkau inginkan. Kami perlu Engkau Roh Kudus membaharui setiap hati kami, membaharui setiap pikiran kami, sehingga kami memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka apa yang mustahil secara manusia itu terjadi dalam kehidupan kami. Ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami mau hidup berkenan di hadapan. Kami perlu Engkau Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami hampir Engkau Allah yang Maha Kudus. Sucikan dan kuduskan roh, jiwa dan tubuh kami pagi hari ini. Menghampiri Engkau Allah yang mengenal setiap hati, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau membersihkan setiap pikiran kotor yang ada di kepala kami. Engkau membersihkan hati kami yang penuh dengan tipu muslihat. Engkau mengampuni setiap kebencian yang ada di hati kami. Dan kami mau mengampuni, kami mengasihi. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Menjamah hatiku. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Di hidupku hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Baharui hati kami di hadirat. Baharui kami lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk hidup seperti yang Kau mau. Dan kami perlu Kau mengurapi hati kami, pikiran kami. Dikuduskan senantiasa Tuhan. Untuk kami boleh melihat perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan bagi kami. Ora larabaya larabala rabaya larabala. Inalarabaya larabaya larabala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inalarapataka larabaya larabala larabala. Jadilah seperti kehendak-Mu. Jadilah seperti yang Kau inginkan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami perlu Kau Tuhan, Allah dan Tuhan kami. Engkaulah Raja yang berkuasa. Engkaulah Allah yang berdaulat.
larapatakan larabaya larabaya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari katakan dengan segenap hati, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari katakan sekali lagi, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya.
percaya dan hanya Kau yang dapat kami andalkan Tuhan. Tidak ada nama lain selain daripada Engkau sendiri, Allah yang dapat kami percaya seumur hidup kami. Dan biarlah kami hanya bergantung kepadamu hari-hari ini. Engkau yang menyatukan kami oleh darah-Mu, sehingga apa yang tidak mungkin bagi manusia hari-hari ini, kami boleh melihat itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Kita sudah sampai di minggu yang pertama di bulan April. Saya percaya sebagaimana Tuhan menyertai kita dari awal Januari sampai di April, saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itu akan menyertai kita sampai Tuhan memanggil kita. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hanya Yesus yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Engkau Allah kami. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Katakan dengan berani. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang gelap kan ku lewati. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Amin. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau yang mengangkat kami saat kami jatuh. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kami lewati bersama dengan Tuhan. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami diselamatkan. Dengan imanku ku diselamatkan. Amin. Oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Nyatakan Allah kita hebat. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Amin. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Bersama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat
Allah kita hebat. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu yang akan terus menuntun kehidupan kami untuk memampukan kami berjalan dalam hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Mari katakan, tak ada yang kami banggakan Tuhan. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Ajarku mengenal-Mu. Ini doa kami, ajar kami Tuhan, Ajarku mengenal-Mu, hanya untuk mengenal-Mu. bawaku lebih mengenal-Mu, Pribadi-Mu Tuhan, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, sekali lagi, ajarku mengenal-Mu. ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajar kami Tuhan, Ajarku mengenal-Mu, ajarlah kami Tuhan. ajarku mengenal-Mu, Ini doa kami, ajar kami Tuhan. ajarku mengenal-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, ya rala baba sanda, rala ba ya rala baso. Ina rala baba shaka ya rala ba baba sande. Oh, haleluya.
karalaba yaralaba basando. Hey, yaralaba baralaba sanda ralaba 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 ralaba. Oh, ralaba 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 ralaba. Kerinduan kami untuk terus mengenal Tuhan. Sebab itu ini menjadi doa kami. Ajarlah kami untuk mengenal. Dan yang kami tahu Engkau mengajari kami dalam pengenalan akan Tuhan. Lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami membuka seluruh hati dan hidup kami Tuhan. Dan kami berkata biarlah Engkau menyatakan firman-Mu atas kami. Karena kami perlu dimerdekakan dan banyak hal. Dan kami tahu firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Kami perlu Tuhan tuntunan Tuhan untuk kami berjalan di hari-hari kami Tuhan. Menuju setiap masa-masa yang ada di depan kami. Kami percaya firman-Mu adalah terang yang menuntun kami kepada hal-hal yang Tuhan kehendaki. Sebab itu ya Tuhan pengurapan yang mengajari dari Tuhan Yesus yang sama. Turun bagi kami yang mendengar maupun hamba-Mu Tuhan. Yang menjadi penyambung daripada firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bergairah untuk firman-Mu. Sebab itu Tuhan mari nyatakan firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan di ibadah yang kedua ini saudara. Kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kita adalah orang-orang yang Tuhan memperdengarkan kebenaran-kebenaran lewat firman-Nya. Amin. Oleh sebab itu biarlah kita membuka hati kita, pikiran kita seluruhnya saudara. Kita fokus kepada Tuhan. Karena kita butuh firman untuk menerangi perjalanan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah di ibadah yang pertama tadi saudara, saya sharing tentang satu tema. Bahwa darah Yesus itu punya kuasa untuk mempersatukan. Atau darah Yesus saudara, punya saudara kuasa untuk menyatukan. Apa yang akan dipersatukan? Apa yang disatukan saudara? Apa yang dipersatukan oleh Tuhan? Saudara nanti saya sharingkan nanti. Nah kenapa saya mau sharing tentang darah Yesus pagi ini? Karena saudara 2 minggu ke depan maka kita akan mengingat kembali peristiwa yang luar biasa yang surga kerjakan. Dan lewat peristiwa itu saudara yang surga kerjakan lewat Yesus. Yang membuat kehidupan kita bisa menyatakan bahwa aku punya pengharapan untuk hal yang lebih baik. Aku punya pengharapan untuk masa depanku. Aku punya pengharapan bahwa sesuatu akan bisa bergerak progresnya kepada yang lebih baik. Lagi kenapa saudara ada pengharapan itu? Karena peristiwa yang surga kerjakan lewat Yesus. Yaitu apa saudara? Di depan kita saudara ada perayaan yang akan kita peringati. Yaitu perayaan Jumat Agung. Di mana kita akan mengingat Yesus rela memberikan hidupnya saudara. Untuk saudara dikorbankan. Bahkan pengorbanannya pengorbanan yang sangat ekstrim. Harus mati di kayu salib. Menurut adat istiadat di zaman Yesus yang Yesus hidupi waktu itu yaitu orang Yahudi. Orang yang tersalib adalah orang yang terkutuk. Padahal Alkitab mencatat Yesus tidak pernah berbuat salah. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia menanggung semuanya itu saudara untuk setiap kita. Dan pada hari yang ketiga Alkitab mencatat Yesus saudara bukan hanya mati saja. Tetapi Yesus bangkit daripada kematian yang membuktikan bahwa maut tidak bisa membatasi. Yang membuktikan bahwa maut gak bisa menghalangi atau maut tidak bisa mengalahkan Yesus itu sendiri. Saudara makanya Alkitab mencatat 1 Korintus itu mencatat, hai maut di mana sengatmu. Saudara tema itu berbicara tentang kebangkitan Kristus. Artinya saudara yang saya mau sharingkan di sini adalah betapa penting, betapa bernilainya pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara tahu kenapa saudara? Karena Alkitab mencatat, kalau saudara baca saudara, maka Alkitab mencatat kenapa Yesus harus naik ke kayu salib saudara. Kenapa Yesus harus merelakan hidupnya. Kematiannya sangat tragis saudara. Sudah disalib untuk saudara dia disalib ke sana. Maka saudara dia harus membawa salibnya itu sendiri. Dia harus pikul saudara. Dan bukan satu perjalanan yang rata secara letak geografisnya. Tapi saudara dia harus berjalan kepada satu bukit. Yang namanya bukit bukan menurun. Tapi yang namanya bukit itu saudara menanjak. Disebut Bukit Tengkorak.
Kenapa Yesus merelakan itu, saudara, dalam kehidupannya? Karena satu hal. Bahwa apa, saudara? Alkitab mencatat, saudara. Semua manusia sudah berdosa akibat ulah daripada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12, Alkitab berkata, karena manusia yang pertama, saudara, sudah berdosa, maka dosa itu masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan Alkitab berkata, dan dosa itu juga maut, upah dosa adalah maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua manusia. Dengan kata lain, sebenarnya destiny, tujuan manusia itu cuma satu dulunya sebelum Yesus naik ke kayu salib. Yaitu apa, saudara? Upah dosa adalah maut. Clear, selesai. Perjalanan kehidupan manusia ketika dia hidup, bertumbuh dan berkembang, saudara, maka satu hal, upah dosa adalah maut yang menjadi destiny, menjadi tujuan akhir daripada kehidupan manusia. Nah, kenapa, saudara? Karena begini. Ini saudara, saya mau bicara tentang garis merahnya. Kenapa Yesus harus datang ke dunia dan harus mati kayu salib? Karena begini, kenapa, saudara, destiny manusia sebelum Yesus naik ke kayu salib itu, saudara, adalah maut? Karena lewat dosa, upah dosa adalah maut. Maka Alkitab mencatat, saudara, kehidupan manusia itu gak berdaya. Di dalam perjanjian lama, maka tidak ada dosa yang ditebus. So, di dalam perjanjian lama, ketika manusia itu berdosa, maka manusia itu harus mengambil binatang, dan binatang harus yang terbaik. Binatang itu gak boleh bercacat. Binatang itu, saudara, gak bisa noda. Binatang itu, saudara, gak bisa, saudara, sesuatu yang punya nilai afkernya, saudara, nilai yang gak baiknya. Karena itu dianggap gak sempurna. Dan apa yang terjadi? Binatang yang terbaik itu, saudara, yang dipilih, yang dikhususkan, maka ada hal yang mereka harus lakukan. Mereka harus membeli binatang itu. Darahnya itu keluar. Darahnya tertumpah. Dan itu, saudara, mereka persembahkan kepada Tuhan sebagai penghapus dosa. Sehingga dosa itu gak tertebus. Dosa itu cuma yang tertutupi. Nah, kenapa, saudara? Karena logikanya manusia yang berdosa, maka yang seharusnya menjadi, saudara, yang kalau ada yang berkorban, gak boleh binatang. Harus manusia. Karena manusia melakukan dosa dengan kehendaknya sendiri, dengan akal dan pikirannya sendiri. Makanya, saudara, kalau manusia yang berdosa, maka harus manusia juga yang menebus. Pertanyaannya, kalaupun ada satu manusia yang merelakan hidupnya, memberikan hidupnya, saudara, sebagai korban penebusan zaman sebelum Yesus, pertanyaannya, siapa manusia itu? Enggak ada yang layak, Pak. Kenapa? Karena ayat ini, semua manusia sudah berdosa dan upah dosa adalah maut, dan semua manusia sudah tertular maut itu. Berarti kalau ada manusia yang memberikan hidupnya untuk, saudara, penebus bagi dosa setiap manusia, maka apa yang terjadi? Saudara, penebusannya itu akan cacat. Binatang aja, saudara, harus yang terbaik, gak boleh ada cacat. Maka, saudara, Alkitab mencatat. Setelah itu, dengan hal itu, maka Alkitab mencatat, saudara, maka Yesus itu harus diutus dari surga, datang ke dunia ini. Dia harus menjadi manusia, dan dia mengambil rupa sebagai hamba. Kenosis, Filipi catat itu. Dia hadir, saudara, sebagai manusia. Dia mengambil rupa sebagai hamba. Kenosis, saudara. Dia selfless, dia mengosongkan dirinya. Kenapa dia harus mengambil rupa sebagai hamba? Dan kenapa dia harus turun ke dunia sebagai manusia? Karena satu hal, surga punya visi. Visi surga apa? Penebusan dosa. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Yesus harus lahir sebagai manusia. Karena yang berdosa itu adalah manusia. Yang menebus harus manusia. Maka apa yang terjadi? Yesus lahir sebagai manusia. Saudara, ini alasan. Jadi kalau orang tanya kenapa? Kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia harus, saudara, lahir sebagai manusia? Karena visi. Supaya gak ada yang binasa, misinya apa? Harus ada penebusan. Siapa? Gak ada yang layak. Gak ada yang layak kalau berdasarkan Roma pasal yang kelima. Semua manusia sudah berdosa. Masa orang berdosa menebus orang berdosa? Maka Yesus lahir sebagai manusia. Visinya apa, saudara? Korban penebusan. Nah, Alkitab mencatat, saudara, ketika Yesus itu sudah saudara,
turun sebagai manusia. Maka ada satu hal yang dia harus lakukan. Apa itu saudara? Maka Yesus harus merelakan hidupnya, saudara, untuk dikorbankan sebagai penebusan. Dengan cara apa saudara? Harus naik ke kayu salib. Makanya Yesus disebut anak domba Allah, korban, sebagai korban penebusan. Kenapa anak domba Allah? Karena di perjanjian lama harus pakai binatang. Maka Yesus sebagai korban Paskah, sebagai anak domba Allah, dia dipersembahkan. Nah, waktu Yesus naik ke kayu salib, maka ada satu hal saudara, darahnya tercurah di sana, betul saudara? Nah, ketika darahnya tercurah, darah Yesus itu adalah penebusan. Jadi ketika darah Yesus tercurah, itu bukti bahwa saudara, darah Yesus sudah menebus setiap kehidupan kita. Sudah menebus saudara dosa kita. Sudah menebus cara hidup kita yang lama. Sudah menebus semua kesalahan kita. Sudah menebus segala pelanggaran kita. Dia mengampuni semuanya. Kenapa? Karena dia yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Saudara, ketika Yesus lakukan itu, darah Yesus tercurah sebagai penebusan. Pertanyaan, apa yang menjadi kuasa daripada penebusan itu? Lewat darah Kristus. Saya mau bagikan satu bagian. Darah Yesus yang tercurah sebagai penebusan memiliki kuasa. Yaitu apa saudara? Darah Yesus itu menyatukan. Darah Yesus itu saudara mempersatukan. Apa yang akan disatukan? Dan saya urut pelan-pelan saudara. Mari kita buka dulu dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Saya rindu kita baca bergantian. Saya akan baca ayat 13 atau ganjil, Bapak Ibu 14 atau genap 19 kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, perhatikan, kamu, kita, yang dahulu ada kata jauh dan saya jelaskan apa yang jauh. Dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa saudara? Oleh darah Kristus. Ayat yang ke-14. Sebab dengan matinya sebagai manusia, perhatikan, sebagai manusia. Ia di sini adalah Yesus yang mati sebagai manusia, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Hukum itu mematikan Bapak Ibu. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam Yesus. Saudara dipersatukan. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Perseteruan pada salib itu, ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 18. Sama-sama 2-3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi sekali lagi saudara, Yesus datang sebagai manusia. Dengan matinya sebagai manusia, saudara, darahnya tercurah, itu sebagai penebusan yang saya sudah jelaskan tadi. Kenapa Yesus harus datang saudara ke dunia ini, saudara, mengambil rupa sebagai hamba dalam rupa manusia, saudara, sebagai penebusan. Nah, saya mau katakan, ketika saudara Yesus lakukan itu di kayu salib, satu kali untuk selamanya, penebusan itu sudah terjadi. Tetapi saudara ingat, saya harus ingatkan ini. Jangan saudara tangkap penebusan sekali dan kita sekali selamat tetap selamat. Enggak, tetap Alkitab berkata kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Artinya kita harus hidup dalam kebenaran. Kita sudah ditebus. Lihat ya. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata apa? Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Setelah Tuhan pilih kita, di ayat lain dibilang ditebus dengan, bukan dengan saudara barang yang fana, tetapi dengan bernilai, yaitu darah. Darah itu bicara tentang nyawa, darah bisa kehidupan. Maka kita berkata apa? Orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dikatakan apa saudara? Tuhan punya keinginan.
ada satu yang sudah Tuhan tetapkan. Karena kita sudah ditebus, maka saudara kita menjadi miliknya daripada Sang Penebus. Saudara, kalau saudara ke Pegadaian, saudara gadaikan sebuah barang, handphone. Walaupun barang itu de facto de Europe-nya kalau dihukum. Walaupun barang ini masih kita punya, saudara. Tapi barang ini ketika saudara kita gadaikan, saudara, maka barang ini akan ditaruh saudara ke tempat pegadaian. Kalau saudara berbentuk leasing, ya di leasing. Berbentuk agunan, ya diagunkan. Maka apa yang terjadi, saudara? Walaupun realitanya kita masih punya hak atas ini, tapi kita nggak bisa apa-apakan ini, saudara. Kenapa? Karena sudah digadaikan. Karena sudah ada korban dari pihak keduanya kepada kita. Nah, bagaimana supaya ini menjadi milik kita utuh lagi? Contoh, saudara, ini punya kita taruh sana. Dan kita bilang, pinjam dulu dong, aku mau pakai. Nggak bisa, saudara. Karena sudah diikat di materai lewat perjanjian-perjanjian. Legitimasinya ada. Kita mau tuntut kemana pun nggak akan bisa, saudara. Karena sudah diikat perjanjian, itulah materai. Nah, saudara tahu, bagaimana supaya ini menjadi milik kita utuh lagi? Kita mau apain pun handphone ini, mau buang, mau kasih ke orang, mau dipakai atau enggak, saudara, maka kita harus tebus. Saudara, ketika kita tebus, maka kita korban mengembalikan, maka barang kita kembali kepada kita. Nah, lewat pengertian ini, maka kita akan bisa mengerti Yohanes 15 ayat 16. Kita adalah orang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditebus, sudah dibayar dengan harga yang mahal. Maka kita ini semuanya milik Tuhan. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Betul, saudara? Nah, sebagai anak-anak Allah, apa yang Alkitab catat? Aku telah menetapkan kamu supaya apa, saudara? Kamu pergi menghasilkan buah. Pergi menghasilkan buah dalam koridor kebenaran. Artinya kita sudah ditebus Tuhan. Kita pergi itu artinya berjalan, bertindak, beraktivitas, melakukan sesuatu. Harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara, jadi gak ada yang namanya sekali selamat tetap selamat. Kalau hidup kita gak benar. Ya, supaya tangkap dulu sini. Nah, saya akan balik. Nah, ketika Yesus sudah lakukan itu dalam kehidupan kita, saudara. Ketika Yesus sudah tebus kita menjadi miliknya Tuhan. Maka lihat, kuasa darah Yesus itu mempersatukan. Apa yang dipersatukan di sana, saudara? Bapak Ibu, dari tadi di ayat yang ke-12 sampai ayat 19, berapa kali kata jauh, kata dekat dan dipersatukan. Apa yang maksudnya di situ, saudara? Jadi begini, saudara, engkau yang jauh sudah menjadi dekat. Artinya begini, di zaman itu, di zaman Yesus pada waktu itu, saudara, maka saudara ada sekat-sekat sebagai pembatas yang ada di sana. Kalau di perjanjian lama, saudara akan temukan ada yang namanya apa? Pelataran atau halaman. Mungkin saudara pernah belajar. Setelah pelataran apa, saudara? Ruang kudus, baru ruang maha kudus. Sebelum pelataran ada kolam pembasuhan. Kita nggak bahas di situ, saudara. Bahas global. Nah, apa yang terjadi, saudara, sebelum Yesus naik ke kayu salib? Maka sekat-sekat ini, kalau umat-umat Tuhan mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka umat Tuhan harus datang ke tempat itu, saudara. Dan mereka umat Tuhan itu hanya bisa sampai di mana? Pelataran, saudara. Pelataran itu, saudara, di halaman. Kalau istilah rumah, saudara, kalau istilah sekarang kayak kita ini hotel, saudara, ya. Mungkin di lobi, di luar lobi. Itulah pelataran. Maka saudara, imam yang posisinya selalu ada di ruang kudus, maka dia akan keluar terima persembahan itu, saudara. Dan persembahan itu nggak bisa langsung, umat langsung bawa kepada Allah. Taruh di mezbah. Saudara, mezbah itulah tempat, saudara, kita menaruh korban. Dan saudara, mezbah itu saudara adalah barometer. Korban yang kita berikan, kalau itu yang terbaik, maka saudara, Tuhan akan hadir di sana. Artinya begini, saudara. Kalau kita persembahkan korban, kita nggak bisa langsung tahu bahwa Tuhan berkenan atau enggak. Karena posisi kita di mana, saudara? Di pelataran. Nah, imam besar yang terima persembahan itu, saudara, imam besar yang akan berjalan bawa masuk ke ruang maha kudus. Saudara nggak tahu korban saudara itu diterima atau enggak. Itulah sekat. Dan Yesus sebelum mati dia berkata akan terjadi. Ketika semuanya selesai, maka saudara, tirai pemisah, saudara, itu akan koyak. Dan apa yang terjadi, saudara? Di bait Allah itu zaman Yesus masih ada tirai-tirai itu. Apa yang terjadi? Ketika Yesus naik ke kayu salib dan Yesus berkata apa? Sudah selesai. Apa yang terjadi? Saudara baca kisah itu. Apa yang terjadi? Maka ada satu kata di situ. Maka tirai
yang ada di bait Allah itu apa saudara? Koyak. Sehingga apa saudara? Sekat adalah pembatas, itu enggak ada. Nah pertanyaannya, apa yang dimaksud yang jauh dan yang dekat di sini? Nah begini saudara, di zaman itu saudara, ada istilah kafir. Orang kafir ada digolongkan adalah orang yang bukan Israel. Jadi sebenarnya istilah kafir ini ada ini, orang yang bukan Israel. Nah dan saudara, siapa orang yang dianggap kafir yang bukan orang Israel? Mereka adalah orang yang gak akan mendapatkan bagian daripada janji Tuhan. Itu sekat, saudara. Makanya saudara akan melihat orang Samaria dan orang Israel. Lihat perempuan Samaria dengan Yesus. Lihat, dianggap kastanya sangat berbeda. Bukankah orang Samaria gak bisa? Orang-orang perwira Kapernaum, dia merasa gak layak terima Yesus. Kenapa? Karena ada sekat itu, saudara. Ada pemisah itu. Ini bukan sukuisme. Enggak, bukan sukuisme. Tapi ini bicara tentang saudara janji. Jadi mereka menganggap bahwa orang yang jauh itu, orang kafir itu adalah orang yang gak berhak menerima janji Allah. Sekat itu ada, saudara. Sehingga orang kafir disebut orang yang jauh, dan orang Yahudi disebut orang yang dekat. Kenapa? Karena dianggap Israel dekat, karena Tuhan sudah memberikan hukumnya. Makanya Yesus bilang apa tadi saudara? Kehadiran Yesus, di ayat berapa tadi saudara? Dikatakan, itu sudah mematahkan hukum Taurat. Sehingga semuanya dipersatukan dalam dirinya. Apa maksudnya ini saudara? Semuanya dipersatukan dalam satu hukum. Yaitu apa? Hukum kasih. Maka muncullah kata zaman kasih karunia. Kenapa kita ada di zaman kasih karunia? Apa itu kasih karunia? Kasih, saudara, yang kita terima. Kasih yang murni yang kita terima. Yang kalau ditinjau dari sudut pandang manapun, dilihat dari segala perbuatan kita, maka sebenarnya kita gak layak terima kasih itu. Tetapi apa saudara? Inilah kasih itu, Alkitab bilang apa? Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Yesus, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Itulah kasih karunia. Saudara, apa itu pengampunan? Kenapa kita harus mengampuni? Kita akan pakai apa yang Yesus katakan apa? Kalau kamu gak mengampuni dosamu, betul ya? Tapi sebenarnya dasarnya begini saudara. Kenapa kita harus mengampuni? Karena ketika Yesus naik ke kayu salib, dosa kita lah yang diampuni. Artinya saudara, ketika kita percaya Yesus, setelah kita menerima Yesus, kita dibaptis. Dalam saudara, kita dikuburkan dosa kita. Baptisan Islam itu adalah kuburan, Alkitab katakan. Saudara, ketika kita itu menjadi manusia baru, ada istilah manusia baru. Setelah kita hidup dalam satu perjalanan yang baru, makanya muncul, kalau ada yang menyakiti kamu dan kamu gak ampuni, maka dosamu gak diampuni. Tapi dasarnya dosa kita semua dulu sudah diampuni. Kenapa sudah diampuni duluan? Karena tadi saudara, dosa satu orang yang menghasilkan maut sudah menjalar kepada setiap kita. Yesus naik ke kayu salib, itu yang dilakukan dulu. Ketika kita terima Yesus, dosa kita diampuni, maka perjalanan kehidupan kita pernah salah gak? Pernah. Pernah melakukan dosa gak? Pernah. Saya juga masih terus berdosa. Maka hukum ini mulai. Kalau kamu gak mengampuni, maka dosamu gak akan diampuni. Nah saudara, Yesus saudara datang untuk itu. Makanya dikatakan, kenapa Israel pada waktu itu dianggap saudara orang yang dekat? Karena menerima hukum. Dan orang non-Yahudi disebut jauh. Kenapa? Dinding pemisah yang sangat tebal itu. Aturan-aturan. Pengetahuan-pengetahuan, judgment yang sangat kuat. Sehingga ketika dari Yesus tercurah, Yesus berkata apa? Sudah selesai. Maka apa yang terjadi? Tembok pemisah yang tebal itu roboh. Nanti baca lagi saudara Alkitab. Sejarah ketika Yesus katakan sudah selesai. Maka apa yang terjadi saudara? Kalau saudara nonton di Passion of Christ itu saudara, kelihatan sekali apa tuh event itu saudara. Momen itu kelihatan sekali. Kalau saudara nanti nonton, lihat yang saya sampaikan ini saudara. Tembok itu yang runtuh saudara. Dan apa yang terjadi? Pemisah apa yang rubuh? Pemisah apa yang runtuh saudara? Sehingga lewat darah Yesus,
Itulah yang Yesus persatukan. Saudara tahu? Ketika darah Yesus tercurah, maka sebenarnya Yesus sedang membuka sebuah akses. Akses apa, saudara? Untuk kita bisa mengakses segala sesuatu yang ada di surga. Makanya Paulus pernah menyatakan Filipi 4:19 apa, saudara, ayat kebanggaan semua kita. Itu Paulus menyatakan dengan iman kepercayaannya. Kenapa, saudara? Karena dia tahu aksesnya sudah dibuka. Apa itu? Allahku akan mencukupkan apa yang aku butuhkan menurut apa, saudara? Kekayaan. Kekayaan siapa? Disebut, saudara. Kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Ada penegasan loh, kekayaan, kemuliaan dalam Yesus Kristus. Kenapa saudara dia bilang Yesus Kristus? Karena Yesus bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kenapa dia bilang Yesus Kristus? Karena dia berkata bahwa aku harus pergi ke sana. Kenapa dalam Yesus, saudara? Karena dia bilang Yesus di sana bukan yang menyediakan tempat, tapi dia berdoa. Yesus berkata apa? Semua kuasa sudah diberikan kepadaku yang ada di surga. Alkitab bilang begitu, saudara. Artinya, saudara, lewat darah Yesus, lewat salib, maka akses sudah dibuka. Saya akan akhiri sih. Ini poinnya, saudara. Ketika darah Yesus tercurah, sesuai tema saya, apa yang dipersatukan? Apa yang dipersatukan oleh Yesus? Yang pertama, darah Yesus tercurah di kayu salib mempersatukan. Yang pertama, kita dengan Tuhan, kita dengan Allah. Saudara, ini penting. Kita kan sering sekali terpisah dengan Allah. Makanya saudara, Yesus naik ke kayu salib. Supaya apa, saudara? Kita dengan Allah itu dipersatukan kembali. Lewat penebusan. Kalau enggak, saudara, enggak ada orang yang bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Bagaimana kita kudus kalau kita enggak di apa, saudara? Disucikan. Bagaimana kita kudus kalau kita enggak dikuduskan? Bagaimana kita kudus kalau kita enggak diampuni? Maka yang pertama, saudara, manusia dengan Allah. Kita dengan Allah ini bersatukan. Maka saudara tahu apa pentingnya dipersatukan? Di perjanjian lama, zaman sebelum Yesus, di mana saudara tahu ada satu hubungan yang digambarkan tentang Bapak dan anak. Di mana saudara di Alkitab perjanjian lama, atau cerita perjanjian lama, yang menyatakan bahwa mereka adalah anak dan Tuhan adalah Bapa. Saudara, ketika Yesus naik ke kayu salib, ketika Yesus berkata sudah selesai, ketika pengorbanannya sudah finish, apa yang terjadi? Mulai dari situ, Yohanes 1 ayat 12 mulai muncul. Apa itu, saudara? Kita diberikan kuasa untuk diangkat menjadi anak. Mulai dari situlah kita disebut anak-anak Allah. Roma pasal yang ke-8 ayat berapa? 16 atau 17. Bilang apa, saudara? Jikalau kita anak, kita adalah ahli waris. Ada sebuah jaminan. Saudara, kita disebut apa lagi, saudara? Anak-anak terang. Baru setelah zaman Yesus melakukan karyanya di kayu salib, mati dan dia bangkit, baru status anak itu, saudara, mulai diperdengarkan. Mulai kita disebut sebagai anak. Kita itu disebut diberikan warisan. Kita diberikan legitimasi. Kita diberikan sesuatu yang besar yang dari Tuhan. Saudara, itulah yang dipersatukan kita dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata apa? Yesaya 59 apa? Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya kurang peka ketika kita berseru meminta pertolongan, tapi ada pemisah antara apa? Engkau dengan Allahmu. Apa itu? Dosa. Yeremia pasal yang ke-5 ayat 25 berkata apa, saudara? Kenapa hal yang baik seakan-akan terhalang dalam kehidupan kita? Kenapa seakan-akan kita gak terima apa yang terbaik? Alkitab bilang apa, saudara? Yang merupakan pemisah, saudara, yang merupakan penghambat apa yang baik dari Tuhan. Itu adalah apa, saudara? Kesalahan. Makanya Yesus datang, dia berkorban, merelakan hidupnya, darahnya tercurah sebagai penebusan untuk mempersatukan apa, saudara? Kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, apa yang dipersatukan oleh Tuhan? Oleh Yesus. Yang kedua yang dipersatukan adalah kita dengan sesama.
Maka ada satu hukum yang Yesus ajarkan, apa saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang sama dengan itu apa saudara? Kasihilah sesamamu manusia. Saudara, ini lebih daripada toleransi, saudara. Nilai yang Yesus taruhkan, hukum yang Yesus taruhkan, bukan hanya sekedar toleransi. Lihat saudara, bangsa kita sekarang saudara, berapa tahun terakhir, kata intoleransi, kata toleransi itu saudara, terus diperdengungkan. Kenapa? Karena bangsa kita sedang krisis, saudara, sebuah hubungan, relationship yang baik. Tetapi saudara, kita bersyukur iman kita kepada Yesus. Alkitab berkata apa saudara? Kasihilah sesama manusia. Kata sesama di sini saudara, dia mau benci kita kek, dia mau sukai kita kek, dia aniaya kita kek, atau dia yang sering berkati kita, tetap harus dikasih, intinya nilainya itu. Ternyata saya boleh tahu, kita nggak akan bisa kalau kita pakai bahasa global ya, krisis yang terjadi hari-hari. Kita bisa toleransi ketika kita punya kasih. Cuman itu. Dan ternyata Yesus naik ke kayu salib, saudara. Salah satu bagian penting untuk mempersatukan sesama manusia. Kenapa? Dari dulu juga saudara, ternyata sekat-sekat ini ada. Sekat-sekat kafir dan non-kafir ini. Yang merasa, oh aku yang terima janji, kamu enggak. Aku anak, kamu anak tiri. Mungkin seperti itu saudara. Ternyata Yesus datang. Nah, kita kan sudah terima itu saudara. Berarti bagian kita hari ini tidak ada kata intoleran dalam kehidupan kita. Seharusnya kita enggak bergerak saudara membatasi kehidupan dengan yang namanya saudara ras, sara. Betul saudara. Ketika kita punya kasih, maka kita mampu mengasihi semua. Saudara, 38 minggu berturut-turut dan kami akan terus lanjutkan. Kami saudara 4 orang setiap hari Jumat berbagi. Tidak putus, hari Jumat kemarin sudah minggu ke-38 kalau saya nggak salah. Tiap hari Jumat kami berbagi makan di orang. Selalu waktu kami berbagi, kami nggak tanya, kamu marga apa? Kamu agamanya apa? Enggak. Setiap orang yang kami rasa mereka butuhkan, kami bagikan. Kami kasih sembako setiap. Selalu kalau ada lebih, kami kasih apa yang ada. 4 orang. Orang berkata, kenapa kalian lakukan itu? Dana kalian besar. Siapa? Selalu saya ke daerah Duri. Mereka tanya, kalian yayasan? Enggak. Jadi apa? Cuma komunitas. Kalian enggak ada badan hukum? Enggak ada AHU? Enggak ada. Enggak urus. Jadi kalian bergerak, siapa pendana kalian? Pendana Tuhan Yesus. Loh, kok Tuhan Yesus? Serius kita? Enggak mungkin. Karena katanya selalu bahasa mereka enggak mungkin bisa melakukan terus menerus. Saya berkata, kami berempat. Dana kalian dari mana? Dari Tuhan. Mereka bilang jangan terlalu rohani. Ya dari Tuhan. Setiap hari Rabu kami bilang saya sekian ratus ribu ya. Saya 100.000. Pernah saya kata saya enggak punya dana. Saya enggak nabur lah hari ini ya. Oke, saya ada lebih. Saya sekian ratus ribu. Tiap minggu minimal kami 100 bungkus. Yang herannya sudah tahu apa? Kami 4 nih hamba Tuhan, pendeta. Pastor Modi, Pastor Aroski yang pernah khotbah sini semua. Tiba-tiba kami itu beli makan itu di salah satu warung Padang. Pak Poltak berapa kali ikut, berapa kali menyumbang, Pak Koko, teman-teman yang lain. Sudah tahu, ketika dia tahu kami semua pendeta, hamba Tuhan. Dia tanya, ini dikasih ke siapa? Siapa aja nggak kita tanya, orang yang membutuhkan. Sudah tahu, dia rumah makannya kecil dan dia berkata begini. Setiap orang datang makan dia bilang, salut saya 4 anak muda ini. Kenapa? Tiap hari Jumat loh mereka memberi. Bukan saudara pilih-pilih kasih. Saudara tahu dia berkata, saya ikut dengan kalian memberi. Sehingga harga makanan sekian, dia tanya kalian per minggu 1 orang berapa? Sekian, saya juga ambil bagian. Jadi contoh, kalau makanan itu 15.000, dia bilang udah 12.000 aja. Jadi dia per makanan 3.000. Apa saudara, kuantitas dan kualitasnya dia gak kurangi, dia ikut nabung. Dan tahu gak, setiap saudara, kami datang hari Jumat situ dia bilang makan dulu. Dan dia saksikan setiap orang yang datang beli. Apa dia saksikan? Orang ini hebat. Kita berbeda keyakinan, tapi saya belajar dari mereka. Mereka tahu dia bilang apa. Dan saya dapat rezeki lewat mereka. Apa rezekinya? Setelah mereka beli-beli di sini tiap Jumat. Apa yang dia bilang? Satu hal. Usaha saya tambah maju. Saudara tahu tambah maju. Sehingga dia bilang, saya juga mau melakukan. Jadi kalau maaf, saudara kalau
driver online, kalau makan situ, dia kasih gratis minum teh manis. Kenapa? Kalian udah capek bekerja. Kok abang baik kali kayak gini? Karena aku belajar dari mereka, bayangkan. Dan dia bilang, moto kalian apa? Saya disuruh bikin moto. Dalam 1 menit tiba-tiba muncul perkataan ini. Tidak ada batasan untuk berbagi kasih. Kenapa saudara? Karena kita sudah tahu inilah kasih itu. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah sudah mengasihi kita. Inilah kasih itu. Paling berdosanya kita. Siapa yang paling berdosa di sini? Merasa paling berdosa. Siapa yang merasa sudah paling hancur di sini? Kitalah yang berbahagia karena Yesus melakukan itu untuk kita. Yang dipersatukan yang kedua adalah apa? Siapa saudara? Kita dengan sesama. Makanya saudara, hari-hari ini mari kita hidup dalam satu ikatan kasih. Mari kita hidup saudara saling mendukung. Mari kita hidup saudara saling mengasihi. Kenapa? Kalau kita nggak hidup seperti itu, maka saudara kita menyia-nyiakan darah Yesus, nggak pernah sia-sia. Kita menyia-nyiakan pengorbanan yang besar. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dipersatukan oleh darah Yesus lewat kematian, lewat penebusan? Surga dan bumi. Ini penting. Mungkin saudara pikir apa? Saudara, semua yang kita pakai, semua yang sebagai saudara kelangsungan kehidupan kita, penunjang 95% kehidupan kita, dasarnya dari mana saudara? Apa yang ditumbuhkan dari tanah. Betul gak saudara? Kita makan dari mana saudara? Hanya orang Israel yang 40 tahun saudara, dia makan sesuatu yang dari surga murni itu. Kita, makanan apapun kita, semua dihasilkan dari tanah. Kita butuh pakai kacamata minus atau plus atau cylinders. Bahan dasarnya dari apa sih? Apa yang tanah hasilkan. Kenapa dulu saudara, satu negara Ethiopia, saudara, mereka saudara busung lapar terbesar. Mereka saudara mengalami kelaparan. Sampai saudara seorang legendaris musik Indonesia saudara menciptakan satu lagu tentang judulnya Ethiopia. Iwan Fals pernah ciptakan, saya tahu itu saudara tahun 90-an. Itu saya masih SMP, masih SD aja, saya tahun 91 saya udah pernah dengar Ethiopia. Kenapa keadaan mereka sangat itu? Kenapa saudara? Karena tanah tidak menghasilkan. Situasi seperti padang gurun. Saudara kerja di perusahaan, saudara kerja, saudara mungkin pegawai negeri sipil, saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai apapun, saudara, saya mau katakan, kalau Tuhan gak memberkati tanah, kalau Tuhan gak memberkati bumi, pertanyaan, apa yang kita mau usahakan? Apa yang kita mau cari? Mungkin saudara marketing, mungkin saudara produk apa? Mungkin saudara ya marketing mobil, kendaraan apapun. Saya lihat kalau krisis, siapa yang mau beli barang? Kenapa krisis terjadi? Saudara, karena bumi gak menghasilkan. Itulah saudara, karena tanah sudah terkutuk, maka Yesus datang, darah yang tercurah menebus. Salib, kenapa disebut menurut adat istiadat orang Yahudi? Orang yang tersalib adalah orang yang terkutuk. Dengar Bapak, karena kakinya dia mati, kakinya gak menyentuh bumi, kepalanya gak menyentuh atas, dia ada di tengah-tengah. Dan Yesus lakukan itu. Tapi ketika Yesus lakukan itu, maka kalau saudara belajar saudara, ada 7 pertukaran di kayu salib. Seharusnya saudara, kita yang malu karena dosa, tetapi Yesus seakan-akan dipermalukan supaya kemuliaan Allah itu turun atas kita. Saudara, Yesus yang gak berdosa jadikan dosa, supaya apa? Dosa dalam kehidupan kita terhapus. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya apa saudara? Akses kecukupan kita, seperti yang Paulus katakan, Allahku mencukupkan, itu terbuka. Saudara tahu dia dianiaya sampai ada bilur-bilur. Saudara tahu bilur-bilur, luka-luka itu saudara. Dia dimahkotai duri sehingga menghasilkan luka, supaya apa? Bilur-bilur itu bisa menyembuhkan. Kalau Yesus gak naik ke kayu salib, maka saudara kita gak akan kenal kata mujizat. Kita gak akan kenal kata pengharapan, karena pintu pengharapan itu gak terbuka. Hari ini saudara,
Mari kita sadari. Mari kita respon ini, saudara. Artinya apa, saudara? Yang harus kita lakukan. Mari kita mulai hidup unity. Mari saudara kita mulai bersatu. Bersatu dengan apa? Pertama, bersatulah dengan Tuhan. Unity lah kepada Tuhan. Kalau kita jauh dengan Tuhan hari-hari ini, balik. Ada satu legitimasi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau engkau mengaku dosamu, itu tanda pertobatan. Maka Tuhan setia dan adil mengampuni. Yang kedua, saudara, apa yang sebagai respon kita? Mari kita mulai hidup berdamai dengan sesama. Karena kita berkata, Yesus pernah mengajar, kalau engkau sedang mempersembahkan sesuatu, dan engkau dalam mempersembahkan itu sesuatu di mezbah, engkau teringat akan saudaramu. Kenapa Yesus masih pakai mezbah? Karena zaman itu Yesus masih hidup di zaman yang seperti itu, mezbah. Teringat sesuatu, tinggalkan mezbah. Saudara tahu mezbah? Mezbah tempat persembahan. Dan saudara, orang yang mempersembahkan sesuatu di mezbah, dia punya pengharapan Tuhan hadir. Dan dia tahu kalau Tuhan hadir, Tuhan akan mengubah semua jadi baik. Dan Yesus bilang apa? Kalau engkau sedang mempersembahkan dan engkau sedang menanti-nantikan, tapi engkau teringat ada sesuatu di hati saudaramu, tinggalkan itu. Saya pakai kata gini, kalau engkau tetap lakukan itu percuma, yang kau akan nanti, yang kau akan harapkan itu Tuhan gak akan datang. Pergi berdamai dulu, baru engkau kembali bersembahkan. Itu Yesus belum buka akses. Setelah itu saudara, perjalanan Yesus naik ke kayu salib. Maka hal yang sama Yesus minta kepada kita, berdamai. Yang ketiga, surga dan bumi bicara tentang kelangsungan kehidupan. Surga akan memberkati sesuatu yang benar. Jadilah orang-orang benar dimanapun kita berada, saudara. Kenapa? Karena ketika surga dan bumi itu bersatu, maka surga akan mencurahkan segala yang terbaik untuk bumi. Artinya, kalau kita menjadi orang benar di tempat pekerjaan, kita menjadi orang benar di tempat usaha, kita menjadi orang benar dimanapun kita berada, maka Tuhan akan memberkati tempat di mana kita berada. Karena kita orang benar. Maka apa yang terjadi, saudara? Ketika itu diberkati, kita dari situ, maka kita akan mendapatkan berkat. Abraham pernah bernego dengan Tuhan. Tuhan, jangan hancurkan Sodom dan Gomora. Sampai Tuhan bilang, iya, terakhir kalau sampai ada 10 orang benar. Tuhan gak temukan 10 orang benar, maka Sodom dan Gomora harus hancur. Saudara, di tempat saudara jadilah orang benar. Maka lihat, surga akan memberkati bumi. Dalam konteks ini letak geografis di mana saudara berada. Ketika tempat itu, wadah itu diberkati, maka saya percaya saudara juga akan menerima berkat. Karena doa saya, kita akan menjadi orang sebagai penentu-penentu. Penentu di kota ini, penentu di bangsa, penentu saudara di di perekonomian kita, penentu di hukum nanti. Kita akan menjadi pembuat kebijakan. Karena dengar, Tuhan sedang mencari orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena orang yang dapat dipercaya akan punya reward dan berkat. Orang yang dapat dipercaya akan diberikan saudara kepercayaan yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Yang untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, amin, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat pengajaran yang mengajari kami pagi hari ini. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus mau diajar oleh firman-Mu. Mampukan
Mampukan kami juga untuk tidak hanya mengetahui firman-Mu, tapi kami hidup dikuasai oleh firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, saat kami melakukanlah, maka kami akan dibenarkan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, berkati berlimpah-limpah segala sesuatu yang dia kerjakan Tuhan, Engkau membuat berhasil dan beruntung. Dan berkati setiap kami yang mendengarkan dan yang siap melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan kita akan menyaksikan Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Selamat menyaksikan, selamat memberi. Shalom. Berikut kami akan menyampaikan Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Jadwal ibadah raya sesi pertama pukul 9.00 sampai 10.00, sesi kedua pukul 10.30 sampai 11.15, sesi ketiga pukul 18.00 sampai 19.15. Ibadah ini dibuka secara online dan onsite. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online dapat mengikutinya melalui live streaming Facebook GBI Alam Hotel. Menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17.00 sampai 19.00 di Jalan Menteng 3 nomor 42. Doa malam setiap hari Selasa pukul 20.00 sampai dengan selesai di Jalan Menteng 3 nomor 42. Doa malam ini terbuka untuk pengerja dan terbuka untuk umum. Ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 dilakukan secara live streaming melalui Facebook GBI Alam Hotel. Ibadah anak atau Kids for Jesus yang dilakukan setiap hari Jumat pukul 17.00 di Jalan Menteng 3 nomor 42. Family Altar Gabungan diadakan di Rumah Bapak Panjaitan Jumat 8 April 2022 di Jalan Datu Kabu, Pasar 3 nomor 70. Kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung di Bible Study Group setiap hari Sabtu pukul 18.30 di Jalan Menteng 3 nomor 42. Mari bersama bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk informasi layanan jemaat seperti baptiselan, layanan doa, family altar, dan layanan jemaat, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja atau dapat menjumpai aser atau diakon setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan baik ucapan syukur perpuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui rekening yang tertera di layar atau aplikasi lainnya. Selamat bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi kedua siang hari ini. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur pagi siang hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini Bapa, Engkau dipermuliakan, dan biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan sepanjang hari ini itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Pegi, berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan, hikmat, pengurapan, dan anugerah-Mu bertambah-tambah dalam kehidupan hamba-Mu. Kau menyertai keluar masuk hamba-Mu dalam perjalanan dimanapun hamba-Mu melangkah. Ada karunia, anugerah yang berlimpah-limpah menyertai hamba-Mu. Berkati istri, anak, dan seluruh keluarga besar daripada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan oleh umat-Mu. Tuhan, berkat-Mu atas persembahan ini, biarlah lewat persembahan ini nama-Mu semakin dipermuliakan lewat pelayanan yang ada di tempat ini Bapa. Berkati tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem.
Salam damai serta sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkatilah tembokmu, diberkatilah purimu, sejahtera dan sentosalah engkau umat pilihan Allah. Dan siang hari ini setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, Tuhan ulurkan tangan-Mu dan kami siap menerima berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu saat siang hari ini yang mengangkat tangan dan menengadahkan wajah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan seluruh yang dikerjakan oleh umat-Mu di sepanjang minggu mendatang, Engkau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, dan saat ini umat-Mu akan kembali membawa berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupanmu, mulai hari ini gambar rata bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.